Jika bisa jujur, adalah sosial eksperimen di mana kita akan mendengarkan pengakuan terdalam seseorang yang tersembunyi dan yang telah dialami. Jika bisa jujur. Sakit leher kan identik dengan pegal biasa ya? Tapi ternyata aku terkena hernia nucleus pulposus atau HNP yang istilah umumnya saraf kejepit. Uang yang awalnya untuk keliling Eropa, ya jadinya untuk ngebenerin sakitnya leher. Tabunganku pun tergerus untuk obat, fisioterapi, karena ya aku nggak ada asuransi. Izin setengah hari di kantor pun ya ke fisioterapi. Selain malu, ada rasa menyesal. Kenapa ya, kok aku nggak punya tabungan untuk selain liburan keliling Eropa? Kenapa aku nggak punya asuransi? Kenapa ya? Aku yang tadinya merasa hopeful, ya jadinya merasa hopeless. Kalau gua pribadi dan juga istri gua, kita berdua tuh memang terproteksi oleh asuransi. Dan ada satu keadaan di mana waktu itu gua dan istri gua tuh mengalami keracunan makanan. Kita berdua tuh sampai harus masuk rumah sakit. Dan di situ pas kita menggunakan asuransi, kita sangat amat terbantu dengan adanya asuransi. Karena gue nggak kebayang sih kalau memang di waktu itu salah satu dari kita nggak tercover oleh asuransi. Seberapa besar biaya yang harus ditanggung secara pribadi. That's why gue merasa sangat terbantu oleh adanya asuransi dan juga keluarga gue pun terproteksi oleh asuransi. Pada saat itu gue belum punya insurance, tapi mendengar cerita banyak orang, banyak yang sakit lalu di cover sama insurance, itu bikin gue jadi, oh bisa ya, oh aman ya gitu. Akhirnya gue mulai cari tahu tentang insurance gitu. Dan akhirnya setelah dijelaskan tentang benefitnya insurance, gue ngerasa adalah keputusan yang baik sih untuk gue punya insurance. Apalagi gue hobi traveling, jadi kalau gue punya insurance kan kayak lebih ngerasa aman gitu. Mungkin kalau pengalaman asuransi juga sebenarnya baru beberapa bulan yang lalu ya, atau di tahun inilah bilangnya. Itu sempat kena asma attack, jadi diriku sempat kena asma attack dan itu pagi-pagi sekitar jam 4 pagi, jadi belum panik banget karena nggak bisa, udah diobatin pakai berbagai macam bantuan pernafasan tapi tetap masih juga tetap asmanya tetap muncul, jadi mau nggak mau harus dirawat inap di saat itu. Dan di saat itu lagi panik-paniknya karena bener-bener nggak tahu nih harus bayar pakai apa di saat itu, jadi bener-bener kebingungan banget. Nah sampai satu ketika si susternya itu bilang, Mas punya asuransi nggak? Dia bilang kayak gitu. Terus ya udah kobok-kobok dompet, terus oh ternyata punya nih asuransi tapi dari tempat kerja. Dan sebenarnya diriku sendiri nggak pernah sadar ya kalau ternyata itu bisa terpakai di saat itu juga gitu. Karena selama ini kalau punya asuransi nggak pernah nganggep itu sebuah sesuatu yang penting, karena itu cuman kayak bagian dari kewajiban bekerja lah gitu. Tapi tidak sesuatu yang kita perlu investasikan jauh atau aku investasikan lebih dalam lagi gitu. Itu hal yang sangat penting karena asuransi lebih ke menjaga kita, karena sebenarnya kan kita nggak mau sakit gitu. Kita nggak ada yang berharap untuk sakit di kemudian hari. That's why menurut gua punya asuransi itu nggak perlu nunggu sakit, justru sedini mungkin, sebisa mungkin kita sudah punya asuransi. Pentingnya proteksi dini juga untuk keluarga, karena gue sebagai kepala keluarga ya I think punya proteksi itu lebih kepada di saat nanti mungkin kita nggak tahu kapan, kita berharap sih kita nggak sakit terus-terusan, cuman kan kita nggak tahu di saat gue ataupun istri gue sakit, kita pun sudah terjaga atau terlindungi dari jauh-jauh hari, supaya di kemudian hari gue sama istri gue pun bisa lebih tenang, bisa lebih merasa aman dan nyaman, dan kita pun juga bisa menjalani hidup ke depan berharapnya lebih bahagia, lebih nyaman, lebih tenang.
opininya sih kalau dari aku waktu ya, pastinya waktu tuh bener-bener hal yang maksudnya kendala yang cukup punya problem besar di dalam hidup aku. Nah mungkin salah satu yang bisa membantu waktu ini mungkin dengan safety ini, dan salah satunya adalah asuransi sih. Karena safety dari finance, safety dari time, dan juga safety dari love gitu.